Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dengan NIM 124171-2022 dari Prodi Akuntansi kelas karyawan SMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait final project tentang usaha yang saya pilih, yaitu usaha mie ayam dengan merek mie ayam culture. Di sini saya akan menjelaskan terkait justing trial balance, kemudian income statement, kemudian return earnings, dan yang terakhir itu ada statement of financial position. Sebelumnya ada sumber dana yang saya buat untuk usaha ini. Jadi sumber dananya sesuai dengan perintah atau instruksi dari diminta, yaitu investasi dari investor sebesar 20 juta. Kemudian modal yang saya miliki itu ada 15 juta. Sisanya itu modal masih kurang, jadi saya minjam uang ke bank sebesar 10 juta. Maka total modal usahanya ada 45 juta rupiah. Oke, lanjut. Di sini ada adjusted trial balance per bulan Mei tanggal 31 2025. Di sini ada account cukup banyak accountnya. Jadi ada yang pertama itu ada cash sebesar 31.500.000 rupiah, ada account receivable 2 juta rupiah, kemudian ada kitchen equipment. Kitchen equipment ini seperti yang di sini. Ini sebesar 11.500.000, yaitu ada kompor gas 2 tungku, tabung gas isi, panci besar stainless dan sebagainya, yaitu total 11.500.000 rupiah. Selanjutnya ada accumulated depreciation equipment, yaitu sebesar 1.600.000. Selanjutnya ada beginning inventory dari bulan April, yaitu bulan sebelumnya sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya ada purchase di sini ada 6 juta, seperti yang ada di sebelahnya nih. Purchase item untuk bulan Mei sebesar 6 juta rupiah, yaitu ada mie mentah, daging ayam, bahan baku untuk berjualan sehari-hari sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ini bukan sehari-hari tapi untuk 1 bulan. Kemudian di sini ada 6 juta rupiah sesuai. Kemudian ada purchase discount sebesar 300.000 rupiah. Ada purchase return and allowance yaitu sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya ada freight in 460.000 rupiah. Kemudian ada sales revenue ini yaitu sebesar 22.750.000 rupiah. Nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Kemudian ada sales discount yaitu sebesar 682.500 rupiah, yaitu 500 rupiah, bukan rupiah, didapat dari 3% dikali dengan sales revenue. Kemudian selanjutnya ada sales return and allowance. Sales return and allowance ini didapat dari 1% dikali sales revenue. Kemudian selanjutnya ada event revenue. Event revenue di sini revenue yang kita dapatkan dari event, kita mengikuti event sebesar 1.400.000 rupiah. Yang sebelumnya freight in itu adalah biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh pembeli untuk menerima barang dari pemasok. Jadi contohnya jika kita membeli bahan baku sebesar 10 juta, maka misalnya sebesar 460.000 rupiah seperti itu. Kita membayar ongkos gitu. Selanjutnya ada event revenue, udah salaries expense. Di sini salaries expense-nya ini udah termasuk 3 pegawai. Jadi di sini saya mengambil 3 pegawai, yaitu yang pertama itu ada staffnya yang memasak, kemudian ada waitersnya mungkin, dan ada kasirnya ataupun adminnya, yaitu total 7 juta rupiah. Rent expense atau buat kios ataupun tempat
buka usaha, yaitu sebesar kita menyewa sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada utilities expense, yaitu sebesar 600 ribu rupiah seperti bayar listrik ataupun air dan sebagainya. Dan selanjutnya ada promotion expense, yaitu sebesar 775 ribu rupiah. Di sini promosinya bisa melalui IG, Instastory, ataupun kita memakai brosur dan banner dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya juga ada supplies expense. Ini untuk kayak belanja kayak tisu, tusuk gigi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada cleaning and sanitation supplies expense, yaitu sebesar 225 ribu rupiah. Selanjutnya ada depreciation expense, yaitu sebesar 380 ribu rupiah. Ada owner's drawing, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada owner's capital sebesar 15 juta seperti yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada investor capital yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, owner's drawing ini adalah penarikan kepemilikan yang dimana merujuk pada tindakan pemilik bisnis tunggal atau mitra dalam bisnis kemitraan yang menarik uang atau aset dari bisnis mereka yang untuk keperluan pribadi, untuk bukan gaji ya, melainkan penarikan dana dari aktivitas pemilik dalam bisnis, seperti itu. Kemudian ada not payable. Di sini not payable-nya kan tadi kita minjem hutang ya, minjem uang ke bank ya, atau bank loan. Bank loan di sini tadi sebesar kita utang pinjam berapa? 10 juta rupiah ya. Berarti not payable-nya 10 juta rupiah tanpa bunga di sini. Dan ada return earnings di bulan sebelumnya, itu bulan April, sebesar 3.500.000 rupiah. Ada lisensi atau merek yang didaftarkan di Haki. Ini tuh masuknya ke intangible asset. Dan total semuanya adalah 75.050.000 rupiah, seperti itu. Ini balance ya. Ini juga ada logo usahanya tuh, usaha mie ayam, kemudian ada promosi, pokoknya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada income statement. Income statement di sini ada, kita sebelumnya asumsikan dulu nih untuk revenue yang kita dapatkan per bulannya, yaitu sebesar segini. Jadi kita 26 hari operasional, terjual dalam perharinya itu 25 porsi, berarti totalnya berapa? 25 dikali 26 berapa? 25 dikali 26 itu 650.000, berarti 650 dikali 35.000, jadi kita jual persatuan porsinya itu 35.000, jadi total segini 22.750.000 rupiah. Selanjutnya kita asumsikan sales diskonnya itu adalah 3% dari revenue, dari sales revenue, yaitu 3% dikali 22.750.000 rupiah, yaitu sebesar 682.500 rupiah. Kemudian untuk sales return allowance ini ada satu, kita asumsikan bahwa kita tuh ada 1% dari penjualan, jadi 1% dikali 22.750.000 rupiah, yaitu sebesar 227.500 rupiah. Dengan net sale berarti kita sales revenue ditambah sales discount dan sales return. Sales diskon sama return ini kan pasti minus ya. Jadi totalnya segini 21.840.000 rupiah. Kemudian ada COGS, di sini COGS-nya seperti ini. Jadi tadi kan ada beginning inventory di bulan April ya, di bulan April sebesar 7 juta. Kemudian selanjutnya ada purchase-nya tadi kita ada 6 juta. Selanjutnya ada purchase diskon tadi 300.000, selanjutnya ada purchase return and allowance ada 500.000. Kemudian ada juga break-in tadi sebesar 460.000. Jadi total net purchase-nya itu dari purchase ditambah sama 300 ditambah 500 ditambah 460 ya. Totalnya 5.660.000 rupiah. Lalu beginning inventory ditambah dengan net purchase, yaitu menjadi cost of goods available for sale sebesar 12.660.000 rupiah.
Kemudian ada less ending inventory-nya, berarti totalnya Rp6.060.000. Ini di sini cost of goods sold-nya itu 6.600.000 ya. Gross profit-nya berarti Rp15.240.000 didapatkan dari 21.840.000 dikurang 6.600.000 seperti itu. Selanjutnya ada operating expense yang terdiri dari selling expense dan administrative expense. Nah, selling expense ini ada promotion expense yang tadi saya sebutkan, iklan atau marketing. Kemudian ada supply expense yang itu seperti tisu, bungkus, packaging, dan lain-lain. Kemudian juga ada cleaning and sanitation supplies expense, yaitu sebesar Rp205.000. Di sini di totalnya ada Rp1.650.000. Selanjutnya ada administrative expense. Administrative expense ini terdiri dari salaries expense, yaitu tadi gaji dari pegawai. Kemudian ada rent expense, sewa tempat usaha. Kemudian ada utilities expense, listrik, air, internet, dan lain sebagainya. Kemudian ada depreciation expense, penyusutan alat. Yaitu segini angkanya, dan totalnya adalah Rp10.030.000. Jadi untuk operating expense ini sebesar Rp11.680.000 dari 10 juta ditambah Rp10.030.000 ditambah Rp1.650.000. Nah, di sini juga ada other income tadi, event revenue sebesar Rp1.400.000. Maka di total net income-nya dari Rp15.240.000 ditambah Rp1.400.000 dikurang dengan Rp11.680.000, yaitu jadinya Rp4.960.000. Seperti itu. Selanjutnya ada return earnings. Return earnings-nya ini ada tadi kan owners capital-nya itu 15 juta ya. Kemudian net income-nya tadi kan Rp4.960.000. Nah, ini. Jadi kita totalnya jadi Rp19.960.000. Kemudian tadi juga ada owner's drawing-nya, yaitu sebesar 1 juta, maka kita kurangkan. Jadi owner's capital-nya itu Rp18.960.000. Selanjutnya ada yang terakhir ada SOFP atau Statement of Financial Position per bulan Mei ya ini. Jadi di sini ada non-current assetnya, yaitu terdiri dari property, plant, and equipment. Yang pertama ada kitchen equipment dari sebesar Rp11.500.000. Selanjutnya ada less accumulative depreciation, yaitu sebesar Rp1.600.000. Jadi totalnya itu ada Rp9.900.000. Selanjutnya ada intangible asset yang seperti saya sebelumnya bilang itu ada lisensi atau trademark, logo atau apa sih namanya, merek suatu usaha. Totalnya tadi ada 3 juta. Maka total non-current asetnya itu sebesar Rp12.900.000 didapat dari Rp9.900.000 ditambah Rp3 juta seperti itu. Selanjutnya ada current asset. Current asset yang pertama tadi ada ending inventory yang kita dapatkan, yaitu sebesar Rp6.060.000. Account receivable-nya tadi Rp2 juta, dan ada cash-nya tadi Rp31.500.000. Maka total current assetnya yaitu ini ditotalkan semuanya pakai rumus sum, yaitu sebesar Rp39.560.000. Total asetnya berarti dari total current asset ditambah total non current asset seperti itu, yaitu sebesar Rp52.460.000. Selanjutnya ada equity and liabilities. Equity di sini kita hanya mempunyai 3, yaitu ada investor capital sebesar 20 juta, kemudian ada owners capital 15 juta rupiah, return earnings-nya tadi 7.460.000 rupiah. Ini didapatkan dari tadi total apa ya namanya ini? Total return earnings yang bulan sebelumnya, bulan April, kemudian dikurangi dengan net income, kemudian dikurangi dengan drawing yang tadi owners drawing, yaitu sebesar 1 juta. Jadi totalnya ada 7.460.000 rupiah seperti itu. Maka ini total equity-nya adalah sebesar Rp42.460.000.
Kemudian juga ada liabilitiesnya, yaitu tadi hanya satu, notes payable, yaitu sebesar 10 juta, maka total equity dan liabilitiesnya 52.460.000 rupiah. Jadi ini udah balance, ini udah aman, jadi cukup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kurang, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.